Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 24420140022 dari program studi bimbingan konseling. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan sosial, emosional, dan moral untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja. Baik teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial itu sebenarnya adalah proses bagaimana seseorang belajar, berinteraksi, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, perkembangan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Pertama kita akan bahas hubungan dengan orang tua. Jadi yang paling dasar itu adalah kelekatan atau attachment. Jadi kelekatan adalah hubungan emosional yang kuat antara anak dengan orang tuanya. Kalau sejak kecil anak merasa aman, dicintai, dan dihargai, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mudah bersosialisasi. Kemudian ada pola asuh. Nah, secara umum ada 3 pola asuh nih. Yang pertama otoriter, yaitu orang tua banyak aturan dan menuntut kepatuhan tanpa banyak penjelasan. Jadi anak bisa jadi patuh tetapi kadang kurang percaya diri. Yang kedua ada permisif, yaitu orang tua selalu membebaskan tanpa batasan yang jelas. Jadi anak bisa kesulitan mengontrol dirinya. Dan yang paling ideal adalah demokratis atau autoritatif, yang dimana orang tua tegas tetapi tetap hangat dan memberikan penjelasan, sehingga pola ini membantu anak belajar lebih tanggung jawab sekaligus merasa dihargai. Selain itu, komunikasi dalam keluarga juga penting teman-teman. Jika komunikasi terbuka, anak terbiasa menyampaikan pendapat dan belajar menyelesaikan masalah dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang kurang sehat bisa membuat anak sulit bersosialisasi. Selanjutnya, hubungan dengan teman sebaya. Yang pertama itu penerimaan teman sebaya. Jadi bagi anak dan remaja diterima oleh teman sebaya itu sangat penting, karena penerimaan membuat mereka merasa dihargai dan lebih percaya diri. Sebaliknya, penolakan bisa membuat mereka rasa rendah diri dan kesepian. Yang kedua, status sosial di kelas. Jadi di kelas biasanya kan ada anak yang populer, ada yang ditolak, dan ada yang diabaikan. Nah, status sosial ini mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya. Anak yang sering ditolak biasanya bisa merasa dirinya tidak berharga. Terus yang ketiga, peran pertemanan. Nah, pertemanan membantu anak menemukan minat, nilai, dan cara berpikir. Pada masa remaja, teman sebaya sangat berperan dalam membentuk identitas diri. Selanjutnya, perkembangan identitas. Yang pertama, konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, seperti merasa pintar, pemalu, atau tidak berbakat. Yang kedua, harga diri. Nah, harga diri adalah penilaian terhadap diri sendiri. Jadi, jika anak memiliki harga diri yang baik, ia akan lebih percaya diri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Yang ketiga, identitas remaja. Nah, menurut Erikson, masa remaja adalah tahap Role conversion. Di tahap ini, remaja sedang mencari jati dirinya. Jika berhasil, mereka memiliki identitas yang jelas, dan jika tidak, mereka bisa mengalami kebingungan tentang siapa dirinya dan apa perannya dalam kehidupan. Selanjutnya, perilaku sosial. Yang pertama itu ada perilaku profesional. Nah, perilaku ini seperti menolong, berbagi, dan berempati menunjukkan perkembangan sosial yang baik. Biasanya perilaku ini dipelajari melalui contoh dari orang tua, guru, dan lingkungan. Dan yang kedua itu ada agresi dan bullying. Nah, agresi adalah perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Sedangkan bullying adalah bentuk agresif yang dilakukan secara berulang dan ada ketimpangan kekuatan. Nah, terus keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya, perkembangan emosional. Yang pertama itu ada pemahaman emosi. Jadi, perkembangan emosional itu dimulai dari kemampuan anak mengenali emosinya. Anak belajar membedakan perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, maupun kecewa. Nah, tidak hanya mengenali, anak juga mulai memahami penyebab munculnya emosi tersebut dan dampaknya. Terus ada regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini adalah kemampuan mengendalikan perasaan agar tidak bereaksi
bereaksi secara berlebihan. Misalnya ketika kecewa, anak tidak langsung marah ataupun menangis, tetapi mencoba menenangkan dirinya. Ada dua strategi coping yang sering dibahas. Yang pertama itu ada problem focus coping, yaitu menyelesaikan sumber masalahnya secara langsung. Misalnya, kalau nilainya jelek, dia belajar lebih giat. Dan yang kedua itu ada emotion focus coping, yaitu mengelola perasaannya dulu agar lebih tenang. Misalnya dengan curhat, berdoa, atau menarik napas dalam-dalam. Nah, kemampuan ini sangat penting agar anak tidak mudah stres ataupun meledak secara emosional. Selanjutnya, kompetensi emosional. Nah, kompetensi emosional ini mencangkup beberapa hal penting. Yang pertama itu empati, yaitu di mana kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali apa yang sedang kita rasakan. Dan yang ketiga ini manajemen stres, yaitu kemampuan menghadapi tekanan tanpa kehilangan kontrol. Nah, jika kompetensi emosional ini berkembang dengan baik, anak akan lebih stabil secara emosi dan lebih mudah menjalani hubungan yang sehat. Selanjutnya yang terakhir ini ada peran sekolah. Nah, sekolah ini memiliki peran besar dalam perkembangan emosional anak. Yang pertama itu iklim kelas yang aman dan sportif membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan mengekspresikan diri. Terus, hubungan guru dan siswa yang positif juga membantu siswa merasa dihargai dan dipahami. Nah, selain itu, melalui program social emotional learning, siswa dilatih untuk mengenali emosi, mengelola stres, berempati, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi, perkembangan emosional bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya perkembangan moral. Adapun teori perkembangan moral yang pertama itu ada dari teori Jean Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan moral anak terbagi menjadi dua tahap. Pertama, moralitas heteronom. Pada tahap ini, anak menganggap aturan itu tetap ada, tidak bisa diubah. Yang kedua, moralitas otonom. Di tahap ini, anak mulai memahami bahwa aturan bisa dinegosiasikan dan yang penting adalah niat dibalik tindakan. Dan yang kedua itu ada teori Lawrence-Kohlberg. Nah, Kohlberg mengembangkan teori moral menjadi 3 tingkat. Yang pertama, prakonfesional. Anak bertindak untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Dan yang kedua ada konfesional. Jadi individu mulai mengikuti norma sosial dan aturan karena ingin diterima dan dianggap. Dan yang ketiga ada pasca konfesional. Pada tahap ini, seseorang bertindak berdasarkan prinsip moral universal seperti keadilan dan hak asasi, meskipun kadang bertentangan dengan aturan sosial. Dan yang terakhir itu ada teori Carol Gilligan. Jadi, Carol Gilligan ini mengkritik teori sebelumnya karena dianggap terlalu menekankan keadilan. Ia memperkenalkan konsep ethics of care, yaitu moralitas yang berfokus pada kepedulian, hubungan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, menurut Gilligan, keputusan moral seringkali dipengaruhi oleh empati dan perhatian terhadap dampaknya pada hubungan interpersonal. Selanjutnya ada yang dinamakan perilaku moral. Yang pertama, disiplin dan membentuk karakter. Nah, disiplin yang konsisten membantu anak memahami batasan dan tanggung jawab, bukan sekadar menghukum tetapi membimbing agar anak ini memahami alasan dibalik aturan. Terus yang kedua ada internalization. Jadi internalisasi terjadi ketika nilai moral tidak lagi dipatuhi karena takut hukuman, tetapi karena sudah menjadi bagian dari diri anak ini. Terus ada yang ketiga, modeling. Anak belajar banyak dari meniru. Jika orang tua dan guru menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan sikap adil, anak itu cenderung meniru perilaku tersebut karena contoh nyata lebih efektif daripada sekadar nasihat. Terus yang ketiga ini ada peran sekolah dan lingkungan. Jadi sekolah ini memiliki peran penting dalam perkembangan moral melalui pendidikan karakter. Siswa diajarkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, di diskusi dilema moral juga membantu siswa berpikir kritis tentang benar dan salah. Selain itu, lingkungan yang adil, konsisten, dan menghargai setiap individu akan memperkuat pembentukan moral siswa.
Baik, itulah tadi materi dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mendukung perkembangan anak dan remaja secara menyeluruh. Bukan hanya dari segi kognitif, tapi juga sosial, emosional, dan moral. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.